Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita bersama dengan Mas Sukadi. Saya bilang Mas, dia sahabat, teman, walaupun saya juga jarang kesini. Dan alhamdulillah siang ini saya bertemu langsung dengan Mas Kadi gitu aja. Dia seorang kepala sekolah, guru, dan tidak perlu diragukan lagi, dia seorang penulis yang beberapa waktu lalu saya juga sempat baca tulisannya. Tapi lebih jelasnya masyarakat Magetan harus tahu siapa sosok Sukadi yang ada di SMP 1 Sukomoro. Selamat siang Mas Kadi, walaupun kita dari jarak jauh. Bagaimana kabar? Selamat siang Mas Agus, alhamdulillah sehat dan bahagia selalu. Saya terpikir sebenarnya beberapa bulan, Pak Sukadi jadi penulis. Hari ini saya harus tanya, bagaimana sih ceritanya Pak Kadi itu sampai hobi menulis, sehingga perlombaan-perlombaan nasional melalui teman-teman guru se-Indonesia terutama Pak Kadi ikuti. Bagaimana caranya itu? Ya, saya itu sebenarnya bukan penulis, tapi ada beberapa orang atau mungkin beberapa teman yang menjuluki saya itu penulis. Karena memang ada beberapa karya yang sudah saya terbitkan. Karya itu berupa buku, sehingga mereka teman-teman ya komunitas saya itu menyebut saya itu penulis. Nah, dan Mas Agus. Pak Kadi, sudah mulai umur berapa hobi menulis? Kan tidak bisa tahu orang itu tahu-tahu bisa jadi penulis. Ada proses yang dilalui. Kalau sejak kapan atau awal saya menulis itu, seingat saya itu waktu mahasiswa. Jadi saya ikut pemberitaan di kampus waktu itu, ya itu pun juga diajak teman saya. Akhirnya saya belajar, akhirnya saya bisa menulis dan dimuat di majalah kampus tersebut. Majalah kampus, iya. Itu tahun berapa Pak Kadi? Itu sekitar tahun 1994. Itu semester berapa mahasiswa waktu awal? Itu semester 5. Semester 5, itu sudah hobi menulis? Ya, mengawalinya dari situ Mas Agus. Dan di waktu kuliah itu memang tujuannya jadi guru gitu? Untuk tujuannya memang namanya kuliah itu kan kita menuntut ilmu. Iya. Tapi pada saat memasuki gerbang pintu kuliah pasti ada gambaran ke arah mana saya nanti akan menjadi apa begitu. Ya, memang waktu itu saya pengen jadi guru. Pengen jadi guru? Ya. Cita-cita ya berarti? Cita-cita. Terus kembali ke menulis tadi, menulis di Magetan dan banyak sekali teman-teman penulis. Sudah berapa buku sih yang sudah Pak Kadi tulis? Kalau buku yang sudah ada buku antologi Mas Agus dan ada buku solo. Buku solo antologi saya. Itu buku-buku penulis dijadikan satu. Ya, jadi karya-karya penulis dijadikan satu menjadi sebuah buku yang disebut antologi. Antologi. Yeah. Kalau untuk solo? Untuk solo saya 9 kalau nggak 10 saya lupa. 9. Ya, 9. Dengan berbagai cerita itu ya? Ya, fokusnya pada dunia pendidikan. Ya, pada dunia pendidikan. Nah, kita ngomong dunia pendidikan. Bagaimana sih dunia pendidikan di Magetan? Bagaimana animo teman-teman atau mungkin siswa untuk menulis? Karena ini harus ditelurkan loh kepada siswa. Betul. Jadi animo atau mungkin apa ya, harapan dari teman-teman di Magetan bahwasanya Magetan memang juga sudah dinobatkan sebagai kabupaten literasi. Siapa lagi kalau bukan kita, komunitas kita yang bisa menggerakkan bahwa menulis itu memang penting. Menulis itu juga bisa apa ya istilahnya bisa menginspirasi orang lain, sehingga ketika kita menulis kemudian tulisan kita dibaca oleh orang lain, itu bisa bermanfaat, bahkan kita menjadi penggerak untuk anak-anak untuk menulis. Nah, kita kembali ke literasi. Saya ingat literasi itu zamannya mantan bupati kita. Apakah itu yang mendorong Pak Sukadi sehingga menjadi seperti ini? Ya, salah satunya itu Mas Agus. Jadi salah satunya adalah saya terinspirasi oleh Bapak Suprawoto. Yang mantan bupati kita ya? Iya, laras. Pak Prawoto memang hobi menulis ya? Betul sekali. Sehingga tulisannya banyak sekali yang dimuat di majalah Penyebar Semangat. Kemudian beliau juga
setiap kali menulis juga di Radar Madiun dan lain sebagainya, ini yang menjadikan saya terinspirasi oleh beliau. Walaupun dulu memang pernah hobi menulis. Walaupun memang hobi menulis, tapi iya. lebih semangat lagi setelah melihat sosok mantan bupati itu ya. Betul. Selebihnya saya ada komunitas Mas Agus, namanya Guru Siana. Guru Siana. Ya, Guru Siana itu miliknya CEO-nya Bapak Muhammad Ihsan dari Media Guru. Oh, Muhammad Ihsan dari Media Guru. Di situ saya lebih tertantang, kemudian saya lebih intens, konsisten dalam menulis. Karena menulis itu ada tantangannya di situ. Jadi ada tantangan menulis 30 hari, tantangan menulis 60 hari, 90 hari, sampai tantangan menulis 360 hari. 360 hari berarti tiap hari menulis. Iya. Okay. Dengan berbagai tema. Berbagai tema. Luar Jadi biasa. Ada ya? puisi, pantun, opini, artikel, reportase dan lain sebagainya. Tergantung kita mood hari ini, misalnya ada tantangan menulis, oh iya saya belum menulis, berarti apa yang akan saya tulis, berarti di situ sudah ada apa ya, rubrik-rubriknya. Oh saya mau menulis reportase, ketika siswa saya mendapat prestasi, mau saya akan tulis di situ. Nah ini berarti beda-beda temanya. Tulisan-tulisan Pak Kadi disimpan di file di komputer atau di laptop. Kalau zaman dulu kan ditulis tangan. Ya. Nah, sekarang ada di bloggernya, di blogger langsung blognya di blog Media Pak. Guru itu. Oh, Media ya. Guru. Berarti semua bisa kirim ke situ. Bisa. Ya, bisa. Pak Kadi, ya. kemarin buku Pak Kadi sudah ada yang dibedah. Ya, kalau dibedah itu kan otomatis menimbang ya kekurangan dan kelebihan buku yang saya terbitkan. Pernah Mas, satu buku sejarah pendidikan Kabupaten Mactan. Saya salah satu ketua timnya untuk menulis itu. Terus kemudian waktu itu dibedah oleh apa ya istilahnya, oleh salah satu penulis tingkat nasional di acara Bulan Dadari. Yang tiap tanggal 17 ya? Ya, tiap bulan di ya? Pendapat Suryagraha. Kemudian yang kedua buku karya saya sendiri solo. Waktu itu kan saya mementaskan sebuah tayangan ketoprak, ketoprak MKKS namanya. Nah itu saya sekaligus penulis naskahnya, sekaligus sutradaranya. Kemudian saya tulis di sebuah catatan-catatan begitu di blog Media Guru tadi. Saya kumpulkan, saya jadikan satu, kemudian saya terbitkan. Kemudian itu namanya Memoir Penulis Naskah dan Sutradara. Memoir Penulis Naskah. Naskah ya, kemudian dibedah di acara juga sama, di acara Bulan Dadari episode ke-19. Pak Kadi, menulis kan butuh waktu, pikiran tenang mungkin. Ada nggak terbesit di saat menulis itu pikiran kacau, tapi tulisannya bisa jadi bagus? Ya, ya kadang menulis itu kan berdasarkan mood juga. Mood ya. Nah, menulis itu juga bukan apa ya istilahnya bukan apa ya istilahnya. Oh saya nggak bisa menulis karena tidak punya kemampuan, tidak punya apa. Tidak. Menulis itu kan ibaratnya mengalirkan pikiran, menuangkan ide, gagasan ke dalam sebuah tulisan. Ya memang. Ketika banyak pekerjaan, aktivitas, kita nggak punya ide ini buntu. Kemudian entah itu kita refresh, jalan-jalan atau bersepeda atau mungkin di kebun. Nah, muncullah ide itu. Kemudian kita tuangkan dalam tulisan. Terus di SMP 1 Sukomoro udah berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun kurang, ya 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Dan kesempatan menulis itu ya sambil bekerja, sambil sebagai kepala sekolah, sambil guru berarti? Iya, betul Mas Agus. Jadi ketika kita bekerja, bahkan kita lihat teman-teman sedang mengajar atau anak-anak sedang berada di kantin atau di perpustakaan, itu juga bisa jadi bahan tulisan saya. Jadi inspirasi ya. Berarti menulis itu tidak ada habisnya. Betul. Dan bahannya juga tidak ada habis. Bahannya pun juga tidak pernah habis. Tergantung kita mau. Ya. Pak Kadi, mungkin lah apa yang Pak Kadi citakan setelah Pak Kadi nanti, mohon maaf, kan pasti ada orang tuh ada fasenya. Betul, untuk berhenti. Ya. Apa yang membuat Pak Kadi sampai seperti ini? Ya,
namanya fase perjalanan hidup itu kita semuanya pasti mengalami. Ya. Jadi harapan saya ketika saya menulis, membuat buku, kemudian menulis di blog, di media guru, harapan saya tulisan saya itu bisa dibaca oleh orang lain. Karena saya punya istilah asumsi atau anggapan, siapa yang membaca tulisan saya itu adalah sahabat saya. Betul. Jadi bisa menginspirasi orang lain, bisa paling tidak menggerakkan lah. Jadi menulis itu kalau nanti kita tidak ada di dunia, itu pasti tulisan-tulisan kita masih ada rekam jejaknya. Oke Pak Sukadi, untuk tulisan Pak Kadi, bagaimana kita untuk melihat atau membaca atau mencarinya? Betul. Pernahkah Pak Sukadi bikin tempat atau apa begitu? Ya tadi di blog tadi. Secara fisik, secara fisik buku-buku saya ini ada beberapa yang saya hibahkan di perpustakaan Magetan sini? Kabupaten Magetan. Oh iya. Kemudian di beberapa sekolah, di perpustakaan sekolah ini juga. Dan kalau secara digital bisa membaca melalui blog Media Guru Indonesia. Media Guru Indonesia. Judul yang menurut Pak Kadi tulis selama ini yang paling berkesan, dan itu mungkin bagi orang banyak maknyes di hati, apa? Nanti bisa saya cari dong itu. Ya. Nah, judul itu banyak Mas. Jadi tulisan saya itu kan sudah menuntaskan tantangan menulis selama 365 hari. Baik. Kalau nggak salah tulisan saya ini hampir 592 tulisan. Ya, itu dengan tema yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada yang maknyes membuat diri saya ingat begitu, yang mengingatkan saya itu tulisan yang berjudul Samin, Panjul dan Samin. Panjul dan Samin ya, itu nama orang itu? Ya, nama orang itu. Nah, sahabat kecil itu sudah saya bukukan. Itu sahabat kecil jenengan? Betul. Namanya Panjul dan Samin? Bukan, namanya. Berarti itu hanya membiaskan aja. Iya, hanya tokoh. Tapi sejarahnya memang ada. Ya ada, ya. Memang seperti itu. Berarti banyak kelucuan, banyak sejarah. Betul. Dan dulu kan belum ada HP, belum ada internet, kita main kelereng, kita main layangan, itu kan ada cerita tersendiri di situ. Pak Kadi, sampai kapan Pak Kadi menulis? Ya insya Allah saya akan terus menulis Mas Agus. Meskipun tulisan saya itu tidak dibaca, tapi tetap saya menulis. Dan mudah-mudahan insya Allah sampai saya menutup mata, tutup usia. Dan ada cerita nanti? Iya, menjadi cerita. Terakhir Pak Kadi, pesan buat sahabat, anak didik, masyarakat Magetan tentang menulis. Iya. Terima kasih Mas Agus. Penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Yang mana kalau kita sering membaca, tentu bacaan yang kita baca itu bisa menjadikan sebuah ide atau gagasan, bukan plagiat. Jadi seperti buku yang saya pegang ini, Pencurian Berjubah Plagiat. Ini tulisan Pak Kadi juga? Ini salah satu buku pemenang lomba. Jadi saya ada di dalamnya. Pencurian Berjubah Plagiat. Dan itu yang dicuri apa itu? Tulisan. Ya, banyak sekali kan sekarang di internet, di media. Punya orang disadul. Ya, punya orang disadul, diambil, diganti namanya, itu banyak sekali. Nah, ini buku ini mengingatkan saya bahwa ide itu bisa dicuri. Bisa dicuri. Ya, sehingga buku ini berisi tentang karya-karya penulis se-Indonesia yang menjadi pemenang lomba, kemudian dijadikan satu menjadi sebuah buku ini. Pak Kadi, ada nggak di saat menulis itu Pak Kadi berharap tulisanku ini nanti bisa berdampak kepada orang yang membaca terutama? Pasti. Semua penulis atau semua yang ingin bermanfaat dirinya pada orang lain pasti punya harapan seperti itu. Jadi saya pun juga sama Mas Agus, harapan saya apa yang saya tulis itu bisa dibaca dari segmen manapun, sehingga apa yang saya tulis, apa yang saya tuangkan itu bisa menginspirasi, bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak ada perilaku positif lah dalam
dalam dari tulisan itu. Ya, kelihatan. Pemirsa, penulis, kepala sekolah, dan mungkin memang Pak Sukadi cerita dia akan menulis sampai menutup mata. Itu semata-mata karena satu, hobi. Menulis. Yang kedua, memang Ingin bermanfaat bagi masyarakat semua, dan terutama anak didik. Ya. Pak Kadi, terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Semoga karya-karya Pak Kadi nanti bisa dinikmati seluruh masyarakat Magetan khususnya. Amin. Dan Indonesia, karena sudah ada grup itu yang di nasional. Amin. Semoga Pak Kadi sehat selalu. Amin. Dan kami tunggu karya yang lain. Terima kasih juga Mas Agus. Alhamdulillah. Demikian pemirsa, ngobrol kita dengan Pak Kadi. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Amin.